Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PJJ model pembelajaran angkatan 3. Untuk materi kali ini adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Nah, model pembelajaran ini Bapak Ibu, sebenarnya problem based learning itu sudah disebut model pembelajaran berbasis masalah. Jadi tidak perlu ditambah model lagi sebenarnya, tetapi sudah menjadi hal yang biasa atau lumrah. Jadi kalau ada yang menyebut model pembelajaran ini bisa model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk model pembelajaran ini secara empiris beberapa pengalaman yang dialami oleh Bapak Ibu guru bahwa banyak peserta didik hanya mampu menghafal materi pelajaran yang diterimanya, tetapi tidak memahami karena mereka biasa mengajarkan dengan menggunakan sesuatu yang abstrak, jadi tidak konkret. Sebagian besar dari peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Nah, permasalahannya selama ini adalah bagaimana menemukan cara terbaik untuk menyampaikan sebuah konsep, sehingga peserta didik dapat menggunakan dan mengingatnya lebih lama. Kemudian, bagaimana setiap mata pelajaran dapat dipahami sebagai bagian yang saling berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh. Selanjutnya, bagaimana suatu model dapat membuka wawasan berpikir yang beragam sehingga mereka dapat mempelajari berbagai konsep dan mampu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata. Nah, bagaimana seorang guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik yang selalu bertanya tentang alasan dari sesuatu fenomena, suatu kejadian, arti dari sesuatu, dan juga hubungan dari apa yang telah mereka pelajari. Nah, indikator keberhasilan dari kegiatan ini yaitu 1. Menjelaskan konsep dasar model problem based learning. Yang kedua yaitu merancang langkah-langkah model problem based learning dalam pembelajaran. Pembelajaran problem based learning di sini adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau autentik yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah atau suatu problem dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan yang baru. Tujuannya adalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan suatu masalah tertentu dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, prinsipnya adalah menggunakan masalah-masalah atau problem-problem yang nyata sebagai pengembangan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Masalah itu bersifat terbuka, open-ended problem, kemudian berpusat pada peserta didik, student-centered, kemudian kolaborasi antar peserta didik juga sangat diperlukan. Ciri-cirinya adalah merupakan aktivitas pembelajaran tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, melainkan harus aktif berpikir. Jadi di sini aktif ya, nanti peserta didik juga berpikir aktif. Kemudian bisa atau dapat mengomunikasikan hasil pemikirannya, kemudian dapat mencari dan mengolah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan, bisa berupa data, bisa berupa informasi-informasi, dan juga akhirnya menyimpulkan dari hasil mengolah data atau informasi tadi. Yang kedua, aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi pembelajaran ini menempatkan masalah
sebagai atau problem sebagai fokus pembelajaran. Tanpa masalah tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Sehingga suatu masalah ini bisa disajikan ya sebagai fokus pembelajaran. Tentu saja dalam hal ini masalah yang akan disajikan tentu saja bisa dirancang atau disajikan berdasarkan petunjuk Bapak Ibu guru. Kemudian pemecahan masalah nanti akan dilakukan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Nah, langkah-langkah untuk model PBL atau Problem Based Learning ini, Bapak Ibu, tahap pertama adalah klarifikasi permasalahan. Jadi, permasalahan yang ada nanti akan disajikan, kemudian diklarifikasi. Permasalahan apa sesungguhnya yang ada, kemudian tentang apa, kemudian sebabnya apa, permasalahan atau problem tersebut muncul, kemudian bagaimana cara atau solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tahap yang kedua adalah brainstorming. Jadi brainstorming ini merancang atau kemungkinan-kemungkinan atau mendapatkan kemungkinan-kemungkinan yang nanti akan dapat menjadi solusi dari problem atau permasalahan yang muncul. Jadi kemungkinannya apa saja yang terjadi, kemudian solusi-solusi apa saja yang nanti kemungkinan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu pengumpulan informasi dan data. Nah, di sini peserta didik nanti diminta untuk mengumpulkan data-data, informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan tadi. Jadi permasalahan-permasalahan tadi, informasi yang berkaitan, ya, data-data yang ada, yang dijumpai atau yang ditemukan, nah itu nanti dikumpulkan, dicatat tentu saja sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada itu bisa dengan baik, ya, solusi yang dibuat atau solusi yang disampaikan. Kemudian tahap 4, Bapak Ibu, berbagai informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Jadi di sini dilakukan diskusi kaitannya dengan informasi atau data-data tadi yang dikumpulkan, kemudian bisa dianalisis atau diolah data-data yang ditemukan atau informasi yang didapatkan di sini untuk menemukan solusi untuk penyelesaian masalah atau problem tersebut. Kemudian tahap kelima yaitu presentasi hasil penyelesaian dan juga refleksi, di mana tadi solusi yang sudah didapatkan dari diskusi, kegiatan diskusi bisa dipresentasikan, ya, dan presentasi ini bisa berupa tertulis, ya, bisa berupa tertulis yaitu yang berupa laporan, ya, laporan hasil pengamatan, laporan dari data-data yang diperoleh, solusi-solusi yang didapatkan. Kemudian juga bisa dalam bentuk presentasi secara lisan, ya, jadi hasil yang ditulis tadi dipresentasikan secara lisan, dan juga sekaligus nanti refleksi dari solusi hasil-hasil yang didapatkan dalam penyelesaian masalah itu, apakah sudah tepat solusi yang dipilih, yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut, ataukah masih kurang atau belum pas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Selamat melaksanakan atau selamat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di model pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.